Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you're fine. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan untuk tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga dan 4. Kita akan belajar mengenai mata pencaharian sesuai tempat tinggal, memahami bacaan, dan kegiatan ekonomi. Anak-anakku yang hebat, lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah, yang mana penduduk di suatu daerah itu biasanya akan cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan. Mata pencaharian penduduk berbeda karena tempat tinggalnya memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan adanya keragaman jenis mata pencaharian penduduk di Indonesia. Seperti halnya pada masyarakat desa, mayoritas bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan pada penduduk kota, mayoritasnya bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota terdapat pusat pemerintahan dan perdagangan. Hal inilah yang menjadikan tiap penduduk mencari pekerjaan sesuai tempat tinggalnya. Seperti halnya penduduk di Indonesia memiliki 3 daerah dengan mata pencaharian sesuai tempat tinggalnya. Yang pertama, daerah pantai. Penduduk di daerah pantai ini bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, pedagang, dan perajin. Yang kedua, daerah dataran rendah. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai petani padi, peternak, pedagang, dan buruh. Yang ketiga, daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani sayuran, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Perbedaan petani di daerah dataran rendah dengan petani di daerah dataran tinggi itu apa sih? Nah, perbedaannya itu terletak pada tanaman yang mereka tanam. Jikalau petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan pada daerah dataran tinggi menanam sayuran berupa kol, wortel, bawang, dan kubis. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya, seperti halnya penduduk di kota dan penduduk di desa. Apabila penduduk kota mayoritasnya bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, misalnya pegawai bank, pengacara, sopir, dan lain-lain, buruh pabrik, karyawan, dan pedagang. Sedangkan penduduk desa mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, buruh perkebunan, perajin, dan pedagang. Pada pembelajaran ke-1 dan 2 kemarin, kita sudah membahas mengenai cerita fiksi. Nah, di sini Ustazah akan memberi cara bagaimana memahami bacaan. Yang pertama, dengan membaca judul dan memaknai judul. Dengan begitu, kita dapat mengira-ngira informasi yang akan terdapat pada bacaan. Yang kedua, membaca teks dengan cermat dan teliti. Apabila kita membaca dengan cermat dan teliti, maka akan lebih mudah dalam memahami isinya dan menentukan garis besar bacaan. Yang ketiga, dengan menarik kesimpulan dari pemahaman teks yang didapatkan setelah membaca bacaan. Pada tema 7 kemarin, kita sempat menyinggung mengenai kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidup. Masih ingat ya bahwa kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Produksi, yakni kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Hal ini dilakukan agar suatu produk dapat berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan disebut produsen. 2. Distribusi, yakni kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen, di mana distribusi ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Orang yang melakukan kegiatan disebut distributor. 3. Konsumsi, yakni kegiatan memakai barang hasil produksi. Pemakaian barang ini bisa dilakukan secara berangsur-angsur maupun habis sekaligus. Dengan begitu, akan mengurangi nilai guna suatu barang secara bertahap dan akan memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani seseorang. Orang yang melakukan kegiatan disebut konsumen, di mana dari ketiga kegiatan ekonomi ini saling berhubungan dan berkaitan. Jika ada salah satu kegiatan yang bermasalah, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan lainnya. Kegiatan apakah aku? Bisa dilihat ya anak-anak, gambar tersebut menunjukkan kegiatan apa? Ya, dari gambar tersebut menunjukkan kegiatan produksi. Gambar yang selanjutnya menunjukkan kegiatan apa? Ya, dari gambar tersebut menunjukkan kegiatan distribusi. Nah, gambar yang terakhir ini menunjukkan kegiatan apa? Ya, dari gambar tersebut menunjukkan kegiatan konsumsi. Oke anak-anak, itu tadi pemaparan materi dari Ustazah. Pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.